Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rozik. Kali ini kita akan ngebahas tentang update terbaru apa saja pada Flutter versi 3.22. Versi ini dirilis pada tanggal 14 Mei kemarin yang bertepatan dengan event Google I.O. Nah, buat teman-teman yang ingin ngelihat apa saja update terbarunya, bisa cek di dokumentasi resmi Flutter di docs.flutter.dev/release/watch new. Nah, nanti di sana terdapat preview singkat tentang update terbaru Flutter. Kalau teman-teman pengen lihat detail, kalian bisa cek di artikel yang ditulis langsung oleh Technical Program Manager Flutter dan Dart, yaitu Kevin Sisholm. Nah, nanti link dari Medium ini atau artikel ini akan saya share di deskripsi video ini. Gitu. Oke, langsung aja untuk update yang pertama adalah WebAssembly. WebAssembly ini merupakan target compiler yang bentuknya biner. Berbeda dengan target compiler sebelumnya yang bentuknya adalah JavaScript, teman-teman. Sekarang Flutter sudah support ya stable channel di WebAssembly untuk target compilernya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau sebelumnya menggunakan JavaScript ya, which is merupakan bahasa scripting yang dijalankan melalui interpreter. Dia akan dijalankan baris per baris ya dan dieksekusi oleh browser tanpa perlu dibuatkan sebuah file biner. Sedangkan kalau menggunakan WebAssembly, kode teman-teman akan dibuild dulu atau dikompil menjadi file biner yang nanti akan dijalankan oleh sebuah browser yang support dengan WebAssembly. Kalau aplikasi teman-teman dibuild dengan WebAssembly, nanti bentuknya akan dibuatin seperti file.exe kalau kalian ngembangin menggunakan bahasa Java atau bahasa C, C++, C# gitu ya. Nah, nanti dia lebih portable kalau menggunakan WebAssembly dan bisa dijalankan di browser yang support dengan WebAssembly ya. Tapi saat ini banyak browser udah support dengan WebAssembly kayak Chrome, Mozilla, Edge, Safari ya, udah support. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, di sini Flutter ngasih tahu bahwasanya kalau teman-teman mengcompile menggunakan WebAssembly, web teman-teman akan lebih cepat gitu ya. Apalagi kalau web teman-teman sangat interaktif atau punya pergerakan yang atau animasi yang banyak gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat sebelah kiri menggunakan JavaScript, sebelah kanan menggunakan WebAssembly. Ya, di sebelah kanan dia itu lebih cepat dibandingkan dengan ketika menggunakan JavaScript. Ya, dia itu ya ini lebih dulu gitu ya. Ini membuktikan bahwasanya ketika menggunakan WebAssembly, dia itu lebih cepat dibandingkan menggunakan JavaScript. Selanjutnya berhubungan dengan Impeller. Impeller ini merupakan rendering engine ya pada Flutter. Nah, saat ini rendering engine masih stable di iOS, di Android masih belum ya teman-teman. Tapi di Android sudah ada improvement, terutama untuk backend API di dalamnya, yaitu menggunakan Vulkan backend. Ini maksudnya adalah di dalam Impeller dia menggunakan API grafis, yaitu Vulkan backend. Yang ini lebih cepat dibandingkan dengan API grafis backend sebelumnya yang digunakan oleh Sequia, yaitu OpenGL. Ketika teman-teman menggunakan Flutter versi Impeller ya yang dijalankan di Android, secara default dia akan menggunakan backend Vulkan. Tapi kalau device yang teman-teman jalankan ternyata tidak mendukung library Vulkan, dia akan secara otomatis di fallback menggunakan Sequia, yang which is menggunakan backend OpenGL. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya Impeller ini masih belum stable di versi Android, dan bentuknya masih eksperimental. Kenapa? Karena Android memiliki versi yang beragam ya, diverse dan digunakan di berbagai brand dengan berbagai kustomisasinya. Kalian bisa jalanin di dua jenis rendering engine untuk membandingkan kecepatan dan performanya lebih baik yang mana. Update berikutnya berhubungan dengan performa ketika teman-teman menggunakan blur atau animasi blur. Nah, di sini terdapat peningkatan performa sejumlah sekitar 90-99%. Jadi bikin aplikasi kita lebih smooth ketika ingin menampilkan desain atau UI yang berbentuk blur. Selain itu juga terdapat peningkatan performa rendering ya untuk elemen grafis yang kompleks khususnya dalam bentuk animasi ya, animasi Lottie dan SVG. Nah, di sebelah kiri ini di versi sebelumnya, sedangkan yang kanan di versi yang terbaru. Bisa teman-teman lihat di sini dia pergerakannya lebih cepat ya renderingnya dibandingkan dengan yang sebelumnya yang which is dia itu lebih lambat gitu.
Update berikutnya berhubungan dengan framework ya. Di dalam Flutter atau di Dart terdapat sebuah fitur baru yang namanya Dart Macros. Ini lebih ke bentuk JSON serializations ya. Jadi teman-teman di sini dimudahkan untuk ngebentuk sebuah model yang memiliki property to JSON maupun from JSON. Nah, kita tinggal tambahin aja annotation JSON codable, lalu kalian bisa langsung menggunakan .to.json gitu. Ini seperti package freeze ya kalau teman-teman pernah menggunakan. Ini gampang banget caranya, kalian bisa cek aja di dokumentasi resmi ya, di Dart itu ada. Sekarang kalian bisa pakai aja ya. Berikutnya terdapat perubahan atau renaming terhadap beberapa kelas yang ada di dalam material state yang diubah jadi namanya widget state. Kelasnya ada banyak, ada material state property resolver, material state color, dan masih banyak lagi. Semuanya di rename jadi widget. Hal ini bertujuan supaya ini bisa digunakan juga di Cupertino karena material ini merupakan tema Android ya. Selain itu, untuk framework sendiri ada update terkait dynamic view sizing. Ini berhubungan dengan aplikasi yang responsif, yang fleksibel di berbagai ukuran layar. Lalu ada juga improve form validations ya. Kalau biasanya teman-teman menempatkan validasi di masing-masing text field atau text form field, nah sekarang kalian bisa mengelolanya menjadi satu tempat. Kalian bisa mengakses sebuah properti yang di dalamnya berisi kumpulan dari validasi. Hal ini ngebikin kalian jadi lebih mudah mengelola error yang akan muncul nantinya. Selanjutnya adalah covariance in 2D APIs. Update ini mengurangi kebutuhan teman-teman untuk typecast dalam API grafis 2D atau 2 dimensi, sehingga ini dapat menyederhanakan alur kerja pengembangan dan meningkatkan kinerja untuk teman-teman yang suka mengembangkan game dan animasi yang kompleks. Berikutnya adalah Flavor Conditional Asset Bundling. Flavor ini merupakan fitur yang dimana kita bisa mengelola perbedaan-perbedaan environment pada aplikasi kita di berbagai platform. Nah, kita bisa melakukan bundling ya pada environment tersebut. Lalu berikutnya adalah kita juga bisa melakukan transform atau perubahan pada aset yang menggunakan .package. Sebelum aplikasi kita dikompil, kita bisa mengupdate bentuk dari aset tersebut sebelum aplikasi kita dibundling atau dikompil. Berikutnya ada update yang berhubungan dengan platform. Yang pertama adalah platform Android. Untuk Android sendiri terdapat fitur menarik teman-teman, yaitu di bagian DevTool. Terdapat satu tab baru namanya Validator Deep Links, yang dimana fitur ini berfungsi untuk mengecek apakah konfigurasi deep links teman-teman sudah sesuai atau belum. Dia juga melakukan pengecekan apakah deep links teman-teman sudah terverifikasi dengan domain yang teman-teman punya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya kalau konfigurasi deep links teman-teman masih belum benar gitu ya, di sini akan muncul status valid domain checks. Nah, kalau teman-teman klik nanti akan muncul detailnya. Nah, untuk pembahasan mengenai deep links, terutama di Android yang menggunakan app links, ini sudah saya bikin video sebelumnya. Nanti linknya akan saya sertakan di video ini. Kalian bisa cek aja gimana cara nerapin app links di Flutter. Kemudian ada juga fitur baru berhubungan dengan predictive back gesture ya. Ini maksudnya adalah ketika teman-teman mau back gitu ya, nanti akan muncul preview atau kita bisa mengintip halaman sebelumnya sebelum melakukan back. Ini bisa menjadi opsi buat kita apakah benar-benar mau menutup halaman sekarang atau enggak, karena kelihatan tuh halaman sebelumnya. Makanya ini disebut dengan predictive, yang dimana kita bisa mengintip halaman sebelumnya untuk menentukan apakah kita benaran mau close atau enggak. Dan update selanjutnya adalah sekarang sudah tidak disupport lagi untuk Android versi KitKat. Pastikan di Flutter teman-teman sudah mengatur versi minimalnya di atas versi KitKat ya. Berikutnya teman-teman dipaksa untuk melakukan upgrade version ya, terutama di Gradle, AGP, Java, dan juga Kotlin. Hal ini bertujuan supaya aplikasi teman-teman tidak terjadi konflik, apalagi berhubungan dengan version itu sangat ribet sekali. Jadi pastikan kalian mengupgrade ya supaya tidak terjadi problem ke depan nantinya. Untuk upgrade platform berikutnya yaitu iOS. Nah, di iOS ini majority update-nya berhubungan dengan performa. Apa aja? Yang pertama berhubungan dengan GPU ya. Adanya peningkatan sejumlah 50%. Yang merah ini yang terbaru, sedangkan yang biru ini yang sebelumnya. Lalu update lainnya berhubungan dengan frame rendering. Adanya pengurangan sejumlah 33%.
dan improve terkait janks ya, sekarang sudah di-reduce sejumlah 21%. Dengan peningkatan performa ini, sehingga membuat aplikasi kita berjalan di iOS lebih bagus lagi. Berikutnya berhubungan dengan upgrade di bagian ekosistem. Saat ini Flutter sudah support dengan SDK yang berhubungan dengan AI. Jadi kita bisa gunakan Gemini AI atau Generative AI dan juga bisa memanfaatkan platform Vertex AI yang dimana sudah terintegrasi dengan Firebase. Ya, jadi aplikasi kita lebih mudah lagi dalam mengelola atau memanage integrasi dengan AI. Buat integrasi dengan Firebase sendiri, saya juga sudah buatkan video sebelumnya, kalian bisa cek aja, nanti linknya saya sertakan di video ini. Jadi Flutter saat ini sudah benar-benar banyak disupport di berbagai fitur, terutama AI juga. Kalian bisa terapin fitur AI di dalam aplikasi teman-teman dengan sangat mudah. Berikutnya, selain update Deep Link Validator, DevTool juga punya upgrade lainnya. Ada performance improvement, general polish, CPU sample in the timeline, ya, advanced filter, importing and exporting memory snapshot. Semua ini berhubungan dengan monitor untuk aplikasi teman-teman apakah berjalan dengan sempurna atau tidak. Apakah memakan memory resource yang banyak, performanya gimana, dan lain sebagainya. Update berikutnya berhubungan dengan periklanan ya. Kalau aplikasi teman-teman di dalamnya terdapat implementasi ads, maka sekarang Flutter sudah support dengan UMP atau messaging atau user messaging platform. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan yang ada di Eropa. Dengan adanya SDK ini memudahkan aplikasi Flutter kita untuk berinteraksi dengan user untuk memberikan mereka informasi terkait akses-akses yang berhubungan dengan ads. Selain itu, Flutter juga melakukan expanse ya, memperluas media partnernya. Media partner untuk pengelolaan iklan. Ada Unity, Meta, AppLovin, ya, Ironsource, Integral, Penguin, dan lain sebagainya, masih banyak lagi gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa memilih menggunakan atau memakai iklan mana yang cuannya lebih tinggi, gitu juga bisa. Yang terakhir ya, breaking change, apa aja perubahan ini biasanya berhubungan dengan deprecated biasanya. Yang pertama adalah menghapus Android embedding versi pertama. Nah, ini merupakan mekanisme bagaimana cara Flutter berintegrasi dengan Android native. Teman-teman nggak perlu khawatir karena versi 1 ini versi yang lama banget ya. Jadi sekarang ini pasti menggunakan versi standar, yaitu di atas versi 2. Lalu update berikutnya berhubungan dengan berbagai properti yang sudah deprecated ya. Beberapa properti seperti di tag theme gitu ya, ada headline diubah jadi display atau apa gitu, aku lupa ya. Teman-teman bisa cek aja secara lengkap di sini, ini ada apa aja ya. Sebenarnya di versi 3.19 udah di notice kalau ada deprecation. Nah, di versi yang 3.22 ini baru di-cut, baru benar-benar teman-teman harus mengupdate ya properti-properti yang deprecated. Itu aja untuk update Flutter versi 3.22 yang bisa saya share buat teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, ada yang kurang misalkan, komen aja di kolom komentar di bawah. Nah, jika teman-teman suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini nanti dapat berkembang dengan baik ke depannya. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa stay improve.